Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah, apa kabar? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan tetap semangat walau belajar di rumah. Anak-anak ustazah, hari ini kita belajar tentang suhu dan waktu. Silakan ditonton ya video ustazah. Anak-anak ustazah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengukuran waktu. Adakah di antara anak-anak ustazah tahu apa itu waktu? Kira-kira waktu itu apa ya? Nah, anak-anak ustazah, waktu adalah lamanya suatu hal berlangsung atau kapan suatu hal terjadi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang menentukan pagi, siang, dan malam. Pertama, pagi hari. Pagi hari yaitu ketika matahari mulai terbit dari timur, biasanya ditandai dengan adanya ayam berkokok. Kemudian yang kedua ada siang hari, yaitu ketika matahari tinggi di langit. Biasanya ketika siang hari, ketika kita berjalan di bawah terik sinar matahari, maka kita akan merasakan kepanasan. Yang ketiga yaitu malam hari. Malam hari yaitu ketika matahari mulai terbenam ke barat dan suasana tampak gelap. Biasanya malam hari ditandai dengan munculnya bulan dan juga bintang. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan hari. Nah, ada beberapa hari dalam satu minggu ya anak-anak ustazah. Yang pertama itu ada yang disebut hari Senin, yang kedua hari Selasa, yang ketiga hari Rabu, yang keempat hari Kamis, yang kelima hari Jumat, yang keenam hari Sabtu, yang ketujuh hari Minggu. Anak ustazah, di sini ada 7 hari berurutan. 7 hari berurutan dinamakan sepekan. Sepekan juga bisa disebut dengan seminggu. Jadi anak-anak ustazah, satu minggu itu ada 7 hari. Nah, anak-anak ustazah bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi kita belajar tentang mengenal hubungan hari dalam seminggu. Ada yang disebut dengan kemarin, lusa, ada yang disebut kemarin, hari ini, besok, dan lusa. Nah, anak-anak ustazah perhatikan gambar orangnya ya. Jadi misalnya hari ini, 1 hari sebelum hari ini disebut dengan kemarin. 2 hari sebelum hari ini adalah kemarin lusa. Nah, selanjutnya 1 hari setelah hari ini adalah besok, dan 2 hari setelah hari ini disebut dengan lusa. Nah, anak-anak ustazah di sini juga ada contohnya lagi. Di sini ada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, anak-anak ustazah perhatikan gambar anak kecil berikut ini ya. Nah, misalkan sekarang hari Rabu, maka kemarin adalah hari Selasa, dan kemarin lusa adalah hari Senin, serta 3 hari yang lalu adalah hari Minggu. Misalkan sekarang hari Rabu, maka besok hari Kamis. Lusa adalah hari Jumat dan
hari Sabtu ya anak-anak ustazah. Sudah paham anak-anak ustazah tentang hubungan hari? Semoga anak-anak ustazah sudah paham ya. Lanjut, yang ketiga, menentukan tanda waktu menggunakan jam. Nah, anak-anak ustazah semua pasti tahu kan yang mana jam? Jadi jam itu ada jam dinding, ada jam tangan. Nah, di sini ustazah contohkan dengan jam dinding ya anak-anak ustazah. Pada jam ada yang disebut dengan jarum panjang dan juga jarum pendek. Jarum panjang menunjukkan menit, sedangkan jarum pendek menunjukkan jam. Nah, gambar jam ini dibaca dengan pukul 3 ya anak-anak ustazah. Yang keempat yaitu menentukan lama dan sebentar suatu kejadian. Nah, tentu saja anak-anak ustazah sudah tidak asing lagi ya dengan kata lama dan sebentar. Nah, anak-anak ustazah, lama adalah memerlukan waktu yang banyak. Contoh kegiatan yang memerlukan waktu yang banyak atau lama yaitu pertama mandi, kemudian yang kedua yaitu belajar, yang ketiga yaitu bermain bola. Nah, itulah tadi anak-anak ustazah contoh yang memerlukan waktu yang lama. Sedangkan sebentar adalah memerlukan waktu yang sedikit. Adapun beberapa kegiatan yang memerlukan waktu yang sedikit, contohnya itu yang pertama ada membuka jendela, kemudian yang kedua yaitu menggosok gigi, dan ketiga yaitu mencuci tangan. Jadi beberapa kegiatan ini anak-anak ustazah memerlukan waktu yang sebentar. Selanjutnya kita belajar tentang mengenai suhu. Mengenal suhu. Apakah anak-anak ustazah tahu apa sih itu suhu? Suhu adalah ukuran panas atau dingin suatu benda. Contohnya seperti apa sih ustazah? Contohnya seperti ketika anak-anak ustazah keluar rumah untuk bermain bersama teman-teman anak-anak ustazah di siang hari. Pada siang hari suhu udara akan terasa panas. Apakah anak-anak ustazah tahu mengapa pada siang hari suhu udaranya terasa panas? Ya benar, sinar matahari yang membuat suhu udara siang hari terasa panas. Lalu bagaimana suhu udara ketika hujan ya anak-anak ustazah? Ketika hujan, suhu udaranya akan terasa dingin karena ketika hujan sinar matahari akan terhalangi oleh awan. Awan yang mendung dan angin-angin akan berhembus dengan kencang sehingga udara terasa dingin. Lalu, apakah anak-anak ustazah tahu bagaimana suhu udara di malam hari? Di malam hari, suhu udara juga akan terasa dingin karena di malam hari sinar matahari sudah mulai terbenam. Sehingga teriknya matahari tidak lagi kita rasakan dan suhu udara di malam hari akan menjadi lebih dingin dibandingkan di siang hari. Selanjutnya kita bahas yaitu macam-macam suhu pada benda. Yang pertama yaitu suhu panas. Contohnya pada air mendidih. Yang kedua yaitu suhu normal. Contohnya seperti air keran. Yang ketiga yaitu suhu dingin. Contohnya seperti air es. Selanjutnya, anak-anak ustazah mengukur suhu suatu benda dengan satuan tidak baku. Alat untuk mengukur suhu satuan baku biasanya kita menggunakan alat termometer. Termometer ini ada yang namanya termometer digital dan termometer air raksa. Alat pengukur suhu menggunakan termometer merupakan suatu alat pengukur suhu satuan baku.
Anak-anak ustazah, selain menggunakan alat mengukur satuan baku, kita juga bisa mengukur suhu dengan alat satuan tidak baku, yaitu dengan telapak tangan. Telapak tangan merupakan alat untuk mengukur suhu, karena di telapak tangan ada yang namanya kulit. Nah, kulit ini bisa digunakan untuk pengukuran suhu tidak baku. Anak-anak ustazah, kulit kita bisa merasakan panas atau dinginnya suatu benda, yaitu dengan cara menyentuh suatu benda itu dengan kulit kita. Sekarang, coba anak-anak ustazah perhatikan percobaan yang ustazah lakukan dengan menggunakan alat tidak baku. Nah, anak-anak ustazah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan suhu benda. Nah, di sini ustazah ada es batu. Coba anak-anak ustazah lihat. Nah, di rumah juga anak-anak ustazah bisa menyediakan es batu. Coba anak-anak ustazah rasakan. Apa ya rasa es batunya? Yaitu dingin. Oke, selanjutnya di sini ustazah ada air hangat. Air hangat. Boleh anak-anak ustazah coba di rumah. Sediakan air hangat. Dan coba anak-anak ustazah rasakan apa rasanya. Itu rasanya hangat. Nah, apa ya perbandingan antara dua ini? Ya, suhunya yang satu hangat, yang satu dingin. Membandingkan suhu suatu benda. Anak-anak ustazah, semakin tinggi suhu benda, maka semakin panas. Sedangkan semakin rendah suhu benda, maka semakin dingin. Yuk anak-anak ustazah, mari kita bandingkan manakah kedua benda ini yang lebih panas. Apakah air es atau apakah air kopi? Ya, benar, air kopi lebih panas daripada air es. Sekali lagi ya anak-anak ustazah, sekarang coba bandingkan manakah yang suhunya lebih tinggi. Apakah es krim atau apakah susu hangat? Ya, benar, susu hangat mempunyai suhu lebih tinggi daripada es krim. Karena susu hangat suhunya lebih panas daripada suhu pada es krim. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ustazah sampaikan berkah dan bermanfaat buat anak-anak ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.